Diperlihatkan awal film ini, Riley dan Mike sedang mengamati pergerakan zombie yang ada di sebuah bengkel. Zombie-zombie yang ada di bengkel terlihat hanya melakukan pergerakan secara acak, layaknya zombie biasa. Namun, salah satu zombie yang bernama Big Daddy, yang sepertinya pimpinan mereka, melakukan aktivitas layaknya manusia dan bisa berpikir juga. Namun, Riley dan Mike akhirnya ketahuan sama Big Daddy, dan memutuskan untuk kembali ke kelompoknya, dan membicarakan hal ini kepada Cholo. Saat Riley dan Mike sampai di kelompoknya, Riley menyuruh Pretty Boy untuk menyalakan kembang api yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian para zombie. Karena Riley dan kelompoknya akan mengambil persediaan kembang api yang dinyalakan oleh Pretty Boy tadi memang mengalihkan perhatian para zombie. Namun Big Daddy tidak terpancing dengan kembang api tersebut dan malah mencoba menyadarkan zombie lainnya. Yang ini menandakan bahwa Big Daddy bisa berpikir juga gitu kan. Saat sedang mengambil beberapa persediaan, tiba-tiba kembang apinya tidak muncul lagi karena ada sedikit kerusakan di truknya Pretty Boy. Riley lantas menyuruh kelompoknya untuk kembali secepatnya. Namun Cholo menolak karena ingin mengambil beberapa minuman hangat di sebuah toko. Cholo, Mike, dan temannya pun mengambil beberapa minuman yang ada di toko tersebut. Namun saat Mike ingin mengambil sesuatu, tangan Riley tergigit zombie yang membuat Mike harus bunuh diri agar tidak menjadi zombie. Riley yang saat itu datang di tempat Cholo memutuskan untuk menyuruh kelompoknya kembali ke camp. Namun, kembalinya kelompok Riley ke camp diikuti oleh zombie yang dipimpin Big Daddy dengan menenteng senjata yang didapatkan dari kelompok Riley tadi. Sesampainya di camp, Riley langsung menegur Cholo atas tindakan egoisnya yang mementingkan untuk mengambil minuman hangat daripada kembali ke kelompoknya, yang mengakibatkan Mike harus mati karena tergigit zombie tadi. Ternyata keegoisan Cholo hanya menginginkan sebuah rumah di Fiddle Screen. Fiddle Screen adalah sebuah tempat yang keamanannya sangat terjaga karena terletak di antara 3 sungai dan memiliki tentara keamanan. Persediaan yang dia ambil dan mengakibatkan Mike mati ternyata untuk menyokok Kaufman agar Cholo mendapatkan rumah di Fiddle Screen. Kaufman adalah pendiri Fiddle Screen ya, FYI aja gitu kalau nggak tahu. Scan berlanjut saat Cholo pergi menuju ke kediaman Mr. Kaufman untuk menyerahkan persediaan penting untuk menyokong Mr. Kaufman tadi. Namun, sesampainya di depan ruangan Kaufman, Cholo tidak menemui Kaufman karena kata penjaganya Kaufman sedang pergi dan penjaganya Kaufman terlihat seperti ketakutan karena ruangan di sebelahnya itu terdengar suara aneh. Cholo pun mengecek ke dalam ruangan tersebut. Ternyata terdapat zombie di dalam ruangan tersebut. Zombie tadi bisa di dalam ruangan karena sebelum menjadi zombie, orang tersebut gantung diri dan mengakibatkan kematian lalu menjadi zombie. Cholo pun berusaha untuk membunuh zombie tersebut dan dengan mudah Cholo menghabisi zombie tersebut. Scan berlanjut saat Riley ingin mengambil mobilnya di sebuah bengkel. Namun mobil yang dicari Riley tidak ada di sana. Lalu Riley mencoba mencari seorang pria bernama Chihuahua di sebuah klub malam. Chihuahua nampaknya adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya mobil Riley. Di saat yang bersamaan terdapat sebuah pertunjukan yang mempertontonkan 2 zombie sedang menyerang seorang wanita yang bernama Slack. Saat Slack sedang kesusahan melawan 2 zombie, Riley yang melihat langsung mengeluarkan tembakan ke zombie tersebut. Suara tembakan Riley membuat orang-orang yang ada di klub lari tunggang langgang. Saat kekacauan sedang terjadi, Chihuahua mencoba menembak Riley, namun Slack melindunginya, sehingga Riley tidak terkena tembakannya. Setelah gagal menembak Riley, Chihuahua langsung kabur, namun dengan cermat, Charlie dapat menembak Chihuahua tepat di kepalanya. Karena kekacauan ini, polisi Fiddle Screen pun datang untuk menahan Charlie, Slack, dan Riley. Di sisi lain, Big Daddy dan gerombolan zombinya sudah sampai di area perbatasan campnya manusia, namun terhalang oleh triplek tipis. Big Daddy pun menyuruh zombie chef untuk menghancurkan triplek tipis tersebut, karena zombie chef memegang sebuah pisau. Saat sudah terbuka sedikit, Big Daddy mencoba lihat ke dalam, dan ternyata di dalam terdapat beberapa zombie bergelantungan, yang sepertinya untuk latihan menembak para manusia. Scan berlanjut setelah Cholo menghabisi zombie tadi. Cholo langsung bergegas menuju tempat Kaufman berada untuk menyerahkan beberapa minuman hangat tadi dan untuk menyokok Kaufman agar diberi tempat tinggal di Fiddle Screen. Namun Kaufman menolak Cholo untuk tinggal di Fiddle Screen dengan alasan bahwa yang ingin tinggal di Fiddle Screen sudah sangat banyak.
Cholo pun bergegas meninggalkan tempat Kaufman setelah mengalahkan penjaga Kaufman dan mencuri senjatanya, dan memanggil temannya untuk meninggalkan camp ini. Namun saat Cholo sedang berbincang mengenai truknya, tiba-tiba Big Daddy dan gerombolan zombinya menyerang camp ini. Cholo langsung mengambil kesempatan untuk mengambil truknya. Namun karena zombinya terlalu banyak, batas pagar yang dibuat akhirnya jebol. Karena pagarnya jebol, Cholo dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Tentara-tentara yang menjaga area tadi sangat kewalahan karena banyaknya zombie yang masuk. Akhirnya zombie-zombie mulai mukbang tentara-tentara yang ada di sana tadi. Setelah puas mukbang dengan tentara-tentara tadi, Big Daddy sebagai pemimpin zombie ini lalu memerintahkan para zombie untuk menyerang Fiddle Screen. Scan berlanjut saat Cholo meminta kepada Kaufman untuk meminta uang sebesar 5 juta dolar untuk dikirimkan ke selatan Street Pier menggunakan sebuah perahu. Jika Kaufman tidak menuruti permintaan Cholo mengancam ingin menghancurkan Fiddle Screen menggunakan Death Reckoning. Jadi Death Reckoning itu sebuah truk yang telah dipersenjatai lengkap untuk melawan zombie. Namun Cholo menggunakan Death Reckoning untuk mengancam Kaufman dengan menghancurkan Fiddle Screen. Cholo pun memerintahkan Moss, salah satu anak buahnya, untuk menjemput kiriman yang dari Kaufman di selatan Street Pier tadi. Di sini Kaufman cukup pintar juga untuk mengirimkan Riley menemui Cholo yang dulu adalah anak buahnya. Kaufman yakin Riley dapat membawa Death Reckoning kembali ke Fiddle Screen dari tangan Cholo. Namun Riley memberikan syarat kepada Kaufman agar memberikan sebuah kendaraan yang sudah dilengkapi untuk membawa Riley dan teman-temannya menuju ke utara. Scan berlanjut saat Riley, Slack, dan Charlie sedang mempersiapkan persenjataan, dan ternyata ada tambahan personel dari Kaufman, yaitu Manolet, Monica, dan Pillsbury. Karena amunisi yang dirasa kurang, kelompok Charlie memutuskan untuk mengambil amunisi di tempat persenjataan yang ternyata tadi sudah diserang oleh gerombolan zombie. Saat Riley sedang mengambil beberapa amunisi, Manolet mengarahkan senter ke arah yang berbeda, dan ternyata sekumpulan zombie sedang mukbang para tentara tadi. Riley dan Manolet pun memutuskan untuk menembak para zombie tadi sampai terdengar Slack dan yang lainnya. Riley dan Manolet langsung keluar menemui Slack dan lainnya setelah mengambil beberapa amunisi. Mobil yang dihidupkan Pillsbury pun sudah menyala. Riley dan kelompoknya langsung menaiki mobil tersebut. Namun saat berada di mobil, Manolet tergigit zombie dan Charlie langsung menembak ke zombie tersebut. Riley dan kelompoknya langsung meninggalkan tempat tersebut dengan Manolet yang masih tergigit zombie. Saat sedang dalam perjalanan, Manolet ditembak Slack agar Manolet tidak berubah menjadi zombie. Scan berlanjut saat Cholo menanyakan tentang kiriman uang dari Kaufman kepada Moss yang menunggu di sebuah rumah. Ternyata kiriman uangnya juga belum datang, dan Cholo memerintahkan untuk segera mempersiapkan rudalnya. Di sisi lain, Moss yang sedang menunggu datangnya kiriman uang malah diserang oleh beberapa zombie. Singkat cerita, mobil yang ditumpangi Riley dan kawan-kawan sudah sampai di suatu tempat di mana Riley mengetahui kalau Cholo akan menembakkan rudalnya di daerah tersebut. Karena memang tempatnya yang strategis untuk menghancurkan sebuah gedung di Fiddle Screen. Riley yang menyuruh yang lainnya untuk sembunyi dulu, kecuali Charlie agar Cholo tidak curiga kalau Riley membawa teman-teman yang lain. Saat truk yang dikendarai Cholo sudah ingin sampai, Riley dan Charlie mencegat truk tersebut. Cholo pun memerintahkan Riley dan Charlie untuk masuk ke truknya. Namun, Riley dan Charlie diawasi oleh anak buahnya Cholo. Cholo menyuruh Pretty Boy untuk segera mengarahkan rudalnya ke arah Fiddle Screen. Namun, saat Cholo ingin menekan peluncuran rudalnya tidak bisa menembak karena Riley memiliki akses untuk membatalkan serangan rudalnya tadi. Karena emang Riley itu emang punya itu truknya Riley gitu kan, jadi punya aksesnya. Hal itu membuat Cholo marah dengan Riley karena telah menghancurkan akses peluncurannya. Saat Riley dan Cholo sedang bergelut, tiba-tiba Monica menembak ke arah Cholo. Namun Cholo masih selamat karena ditendang oleh Riley dan hanya terluka di perutnya. Sedangkan Monica malah digigit zombie dan keadaan di dalam truk membalik di mana Riley yang menguasai Death Reckoning. Di sisi lain, para zombie yang berdiri di pinggir sungai hanya bisa berdiam diri karena tidak bisa menyeberang menuju Fiddle Screen. Namun Big Daddy yang bisa dibilang lebih pintar daripada zombie lainnya menceburkan diri ke dalam sungai dan masih tetap hidup.
sehingga zombie-zombie lainnya langsung mengikuti dan sesampainya di area video screen, para zombie tersebut langsung menyerang para manusia yang ada di sana. Terdengar beberapa ledakan yang membuat Kaufman mengira kalau ledakan tadi adalah ulah Cholo. Kaufman pun memasukkan uang-uangnya ke dalam tas untuk segera dibawa pergi. Riley yang mendengar ledakan tersebut lantas menyuruh timnya untuk membawa debt rekening ke kota untuk menyelamatkan warga lainnya. Namun, Cholo dan Foxy menolak. Cholo dan Foxy memilih pergi ke suatu tempat menggunakan kendaraan yang dibawa Riley tadi. Namun, saat sedang dalam perjalanan menuju ke mobilnya Riley, Cholo digigit oleh zombie. Namun, Cholo menolak untuk dibunuh sama Foxy dengan alasan Cholo selalu ingin menjadi mayat berjalan. Foxy pun membawa Cholo untuk kembali ke area video screen karena Cholo ingin balas dendam dengan Kaufman. Di sisi lain, segerombolan zombie sudah sampai di pintu masuk video screen dengan membawa peralatan bangunan yang didapatkannya dari saat tadi menyerang area proyek. Alat-alat proyek pun dibawa para zombie untuk melawan para manusia. Alat-alat tadi pun sangat berguna untuk menghancurkan kaca untuk akses masuk para zombie di video screen. Para zombie pun berhasil masuk dan menyerang warga video screen. Di sisi lain, Riley dengan debt rekeningnya mencoba untuk menyelamatkan para warga. Namun Riley harus melewati sungai dan hanya ada satu jembatan yang berfungsi, yaitu jembatan lawas yang sudah tidak digunakan lagi. Riley pun menyuruh Pretty Boy untuk mengantarkannya ke sana. Sesampainya di sana, Riley keluar menuju ke arah pos untuk menarik tuas jembatannya. Riley pun berhasil menarik tuasnya. Namun ketika keluar, Riley melihat debt rekening sudah dikelilingi para zombie. Salah seorang krunya Riley menyuruh Riley untuk melewati atap truk. Riley dengan susah payah menaiki debt rekening yang berjalan karena jembatannya sudah terbuka. Saat sudah mendekati kota, Riley menyuruh untuk menyalakan kembang api untuk mengalihkan perhatian para zombie yang ingin menyerang manusia yang sudah putus asa, karena tidak ada jalan lain untuk keluar. Namun, usaha Riley untuk menyalakan kembang api sia-sia. Para zombie sudah tidak terpancing lagi perhatiannya pada kembang api dan tetap menyerang para manusia. Di sisi lain, di video screen yang masih diserang para zombie, terlihat Kaufman bersama penjaganya ingin keluar dari video screen. Namun Big Daddy mencoba mengejar Kaufman dan Kaufman mencoba menembak Big Daddy. Namun kebanyakan meleset. Penjaga Kaufman pun memerintahkan untuk Kaufman agar segera ke parkiran dan segera pergi dari video screen. Sesampainya di parkiran, Kaufman langsung menaiki mobilnya dan penjaganya mencoba membuka pintu garasi. Namun tiba-tiba Big Daddy sudah sampai di luar mobilnya Kaufman. Penjaga yang melihat hal tersebut langsung kabur meninggalkan Kaufman. Namun Big Daddy tidak tertarik dengan Kaufman dan hanya memasukkan selang bensin ke mobil Kaufman. Big Daddy pun meninggalkan Kaufman di mobilnya. Kaufman pun mengambil kunci mobil yang ada di tasnya dan membawa uang-uangnya. Namun saat ingin mengambil tasnya, tiba-tiba Cholo muncul dan menyerang Kaufman. Cholo yang sudah menjadi zombie mencoba menggigit Kaufman. Namun tiba-tiba Big Daddy kembali sambil menggelindingkan kaleng api yang membuat Cholo dan Kaufman meledak bersama uang dan mobilnya. Di sisi lain, Riley yang sudah memasuki ke dalam truknya melihat ke arah kota kalau para warga sudah dimakan oleh para zombie. Melihat hal itu, Riley menyuruh Charlie untuk menembakkan rudalnya ke arah zombie yang sedang memakan manusia. Riley dan kelompoknya merasa menyesal karena mereka terlambat menyelamatkan para warga. Namun, tiba-tiba ternyata terdapat manusia yang masih selamat. Lantas, Riley dan kelompoknya bersyukur atas kejadian itu. Riley pun memutuskan untuk pergi ke utara bersama kelompoknya menggunakan debt rekening. Tetapi saat ingin berangkat, Riley melihat Big Daddy bersama kelompoknya menuju ke suatu tempat dan ingin ditembak oleh Pretty Boy. Namun, Riley mencegah hal tersebut karena Big Daddy dan kelompoknya juga menginginkan sebuah tempat tinggal. Dan alur cerita Land of the Dead pun selesai.